Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini yaitu praktikum fisika eksperimen yang berjudul spektrometer. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita mengenal dahulu mengenai apa itu spektrometer dan susunan spektrometer. Spektrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengamati spektrum cahaya yang terurai setelah melewati suatu medium. Susunan spektrometer pun terdiri dari komponen kolimator, teleskop, dan meja spektrometer. Spektrometer memiliki prinsip kerja yaitu dispersi cahaya. Dispersi cahaya sendiri ialah keadaan di mana cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi spektrum warna. Prinsip kerja pada spektrometer ini, spektrometer dilingkupi suatu wadah yang mencegah cahaya, yaitu cahaya yang tidak ingin diketahui spektrumnya. Cahaya masuk melalui celah kecil dan melewati lensa kolimator. Kemudian, lensa kolimator akan menyebabkan cahaya menjadi sinar yang sejajar. Cahaya yang sejajar tersebut masuk ke dalam sebuah prisma. Disinilah cahaya dipisahkan menjadi spektrum. Sebuah lensa memfokuskan cahaya di celah keluar, namun hanya satu warna cahaya yang dapat melewati celah ini dalam satu waktu. Oleh karena itu, prisma harus diputar untuk membawa warna-warna lain masuk ke dalam celah keluar dan membaca seluruh spektrum. Skala yang berbentuk lingkaran mencatat sudut prisma sehingga panjang gelombang cahaya dapat ditentukan. Adapun fungsi dari alat yang digunakan pada percobaan ini ialah yang pertama adalah kolimator. Bagian pertama dari spektrometer adalah kolimator. Kolimator merupakan sebuah tabung dilengkapi dengan lensa akromatik di mana satu ujungnya menghadap prisma dan sebuah celah. Lensa kolimator juga dilengkapi dengan skru pengatur untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Fungsi lensa kolimator ialah untuk mensejajarkan berkas sinar yang keluar dari celah. Selain itu, lensa kolimator juga berfungsi mencegah cahaya putih terpencar atau bocor keluar sebelum ditembakkan ke arah cermin prisma dalam spektrometer. Selanjutnya ialah teleskop. Dalam spektrometer, teleskop tersusun atas lensa okuler dan lensa objektif. Teleskop berfungsi sebagai alat untuk melihat spektrum cahaya yang muncul setelah cahaya ditembakkan melewati cermin prisma. Di samping itu, teleskop juga mampu menunjukkan besarnya sudut yang dihasilkan dari dispersi cahaya melalui prisma. Selanjutnya ialah meja spektrometer. Meja spektrometer berfungsi sebagai wadah penampung prisma. Bagian ini dapat diatur ketinggiannya dengan menggunakan skrup khusus yang dapat dilonggarkan atau dieratkan sesuai dengan keperluan. Kita wajib memastikan bahwa meja spektrometer dalam posisi sejajar dan datar sebelum meletakkan prisma. Selanjutnya, fungsi lampu HGZNCD sebagai sumber cahaya. Kaca prisma untuk menentukan indeks biasnya. Dan loop untuk membantu pembacaan skala utama dan nonius. Sinar yang jatuh pada salah satu permukaan bidang prisma, yaitu permukaan kiri, dapat digambarkan pada gambar di samping ini. Karena terjadinya dispersi, suatu gelas penampung segitiga dapat dipakai untuk memisahkan panjang gelombang cahaya yang aslinya tergabung dalam satu berkas tunggal. Maka dari hukum Snellius pada setiap permukaan adalah permukaan kiri ialah 1 sin theta 1 sama dengan n sin theta 2. Dan permukaan kanan ialah n sin theta 1 aksen sama dengan 1 sin theta 2 aksen. Dan dari ilmu geometri bidang dapat diperoleh bahwa sudut deviasi adalah minimum untuk kasus simetri ini. Indeks refraksi adalah n sama dengan sin dari sudut deviasi ditambah sudut prisma dibagi 2 per sin dari sudut prisma dibagi 2. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini agar mahasiswa mampu mengungkapkan dasar kerja spektrometer, mengatur komponen spektrometer, dan dapat menentukan indeks bias bahan prisma dengan cara deviasi minimum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa alat dan bahan yang digunakan ialah spektrometer, kaca prisma, loop, lampu HGZNCD, stabilizer, dan statif. Berikut ialah skema alat mengenai spektrometer dan lampu HGZNCD. Dilanjutkan kembali dengan kaca prisma dan loop. Berikut adalah jalannya percobaan praktikum spektrometer. Pertama, nyalakan lampu HGZNCD yang telah terhubung ke trafo sehingga lampu menyala. Kemudian, kalibrasikan spektrometer dengan membentuk sudut 180 derajat.
Perhatikan spektrum cahaya yang muncul pada teleskop. Cahaya yang muncul berupa garis vertikal berwarna putih. Kemudian, letakkan prisma segitiga di atas meja spektrometer, sehingga diperoleh sudut datang sebesar 117,2 derajat. Selanjutnya, kita dapat menggeser teleskop sampai terlihat garis-garis spektrum. Kemudian, catat setiap sudut bias yang dibentuk ketika benang silang berhimpit dengan garis spektrum tadi. Telah diperoleh spektrum cahaya berwarna orange dengan sudut bias 156,4 derajat. Pada kali ini didapatkan spektrum cahaya berwarna hijau dengan sudut bias 156,8 derajat. Selanjutnya diperoleh spektrum cahaya berwarna biru dengan sudut bias 159,7 derajat. Dan kemudian diperoleh pula spektrum cahaya berwarna ungu dengan sudut bias 157,2 derajat. Berikut ialah tabel data pengamatan yang diperoleh pada lampu HGZN-CD. Didapatkan spektrum cahaya berwarna orange, hijau, biru, ungu dengan sudut datang yang sama yaitu 117,2 derajat dan sudut bias yang beragam yang telah tertera pada tabel data pengamatan. Dalam mengisi tabel hasil perhitungan, tentunya kita wajib mengetahui rumusnya. Diketahui bahwa A yaitu sudut prisma ialah 60 derajat. Deviasi minimum ialah sudut datang dikurangi dengan sudut bias. Kita juga wajib mencari besarnya theta 1, theta 2, N atau indeks bias prisma, deviasi per indeks bias prisma berdasarkan rumus yang berlaku. Berikut ialah tabel hasil perhitungan yang harus dilengkapi oleh praktikan dengan menggunakan rumus perhitungan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.